bapak-bapak atau adik-adik ini anak yang hebat atau calon pemimpin yang hebat, kan begitu. Saya di mana-mana saya kasih materi, saya katakan modal hidup satu itu adalah keberanian. Keberanian menyampaikan aspirasi, keberanian menyampaikan pendapat, keberanian untuk tampil apapun, ya kan? Bisa aja ada adik mahasiswa tuh, kalian tidak boleh nggak berani, tanya apa aja. Ini kesempatan mas, ada mister dari Jepang, ya kan? Ada tokoh dari Jakarta, ada Pak Wilson, ambil kesempatan. Kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Jadi ketika hari ini ada tokoh-tokoh di depan ini, mulai dari mister dari Jepang, kemudian dari tokoh-tokoh Jakarta, apa aja boleh bertanya. Kenapa? Apalagi ada di mahasiswa, kalau saya ditanya kalau ada 10-15 yang berarti yang angkat tangan. Kenapa? Kita harus berani tampil. Kalau guru-guru atau mereka udah ini semua udah cerdas, ya kan? Tapi saya berharap nanti momentum seperti ini manfaatnya. Tidak ada kesempatan lagi. Jangan sampai begitu beliau pulang, wah kesel saya nggak tanya tadi. Padahal udah lewat, ya kan? Artinya mari kita tampil. Artinya apapun kita boleh tanya. Mau tanya pendidikan boleh, yang lain boleh. Kalau saya sebagai DPR hari ini menjalankan fungsi pengawasan, sehingga masukan dari ibu guru tadi, bapak guru tadi menjadi catatan buat saya dan menjadi pembahasannya di DPR nanti. Terima kasih Pak Wilson. Ya sekali lagi, ya di belakang itu sudah muncul nih. Ada adik yang jilbab putih, yang cantik di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurita, saya perwakilan dari Aktif Harapan Bangsa. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak yang tadi, saya lupa namanya. Saya ingin bertanya tentang ada nggak sih anggaran beasiswa setiap tahunnya untuk mahasiswa itu sendiri? Yang saya tahu itu setiap tahun atau setiap pergantian tahun anggaran beasiswa untuk mahasiswa itu ada, tapi kenapa saya sebagai mahasiswa itu sendiri tidak pernah merasakan beasiswa itu sendiri? Terima kasih. Beasiswa itu, ini kok sudah lama menunggu beasiswa, malah sudah diajukan berkali-kali nggak turun-turun juga. Nah ini kendalanya di mana? Terima kasih. Siapa namanya tadi? Kebetulan saya di Badan Anggaran di Komisi 10 DPR. Itu memang setiap tahun anggaran beasiswa memang terus kita tingkatkan. Terutama yang kita kasih termasuk juga bagi anak-anak yang berprestasi, kemudian yang miskin, ya kan? Hari ini terus terang saya lihat sangat sedikit yang memanfaatkan kesempatan dan peluang itu, ya kan? Kadang-kadang ada yang males, nggak mau akses. Ada yang begitu dikasih persyaratan nggak mau juga, oh, berat. Padahal sebenarnya persoalannya mau atau tidak hari ini. Kemarin saya bantu dua anak Aceh. Yang satu mereka dapat beasiswa unggulan ke London dari UI. Kemudian juga kemarin saya bantu anak mantan Presiden Indonesia, si Mujib, alhamdulillah sudah diterima di IPB. Artinya sebenarnya inilah hari ini kalau adik-adik berani mengungkapkan, saya dapat informasi. Paling nggak begitu saya pulang, kamu dapat nomor kontak person saya, silakan nanti usulkan kepada saya. Yang penting memenuhi persyaratan, itu aja yang penting. Hari ini terus terang saya ingin katakan, kita ini sebagai anak-anak muda, sebagai mahasiswa-mahasiswa, kalian harus berani. Kesempatan akan datang dua kali. Mumpung saya masih di Komisi 10 DPR, Dapil Aceh pula, kalian manfaatin itu. Ya kan, kalau kalian nggak manfaatin nanti kalau saya udah nggak di DPR siapa lagi yang bantu gitu loh. Saya sangat banyak membantu anak-anak usia, Unima, ya kan, Al Muslim. Saya berharap kalau memungkinkan anak-anak Aceh, Mister bisa sekolah di Jepang, ya kan? Mau nggak sekolah di Jepang? Nah, kalau mau nanti lapor sama beliau, ya kan? Kenapa saya katakan kita harus manfaatkan. Dan hari ini peluang beasiswa luar biasa. Di Jepang, di Mesir, di Amerika, di London. Saya kepingin kalau ada setahun ada 5 anak Aceh, saya akan dorong. Pasti bisa saya bantu dengan persyaratan. Saya buktikan kemarin ada 2, kita dorong bisa. Dan itu beasiswa sangat besar ditanggung. Kalau di London itu sampai 420 juta dibiayai oleh negara. Artinya apa? Kenapa dari Unsam nanti mungkin dari Unsia udah banyak? Kenapa kita manfaatkan? Kalau kita berharap dari wali kota nggak ada duit. APBD kan sangat kecil. Jadi ketika nanti di Unsam kita berebut beasiswa, paling juga dikasih 200-300 ribu kan, pasti nggak mungkin bisa.
Tapi ketika kita manfaatkan akses ini secara nasional, di samping sini kan banyak juga beasiswa bisa dari negara-negara di USA, dari UNICEF segala macam kan banyak, dari NGO-NGO, kita bisa manfaatkan. Disinilah fungsi kita membangun komunikasi, membangun jaringan. Apalagi hari ini kita tinggal buka Google ya, semua ada kita akses. Misalnya untuk mendapatkan beasiswa dari Dikti, kita buka website Dikti, nanti ada persyaratannya. Tinggal kalian komunikasi ke saya, ya saya bikin rekomendasi. Saya alhamdulillah siapapun yang minta rekomendasi, selama memenuhi persyaratan pasti saya tantangannya. Karena buat kepentingan kalian juga. Artinya hari ini saya pikir kalau ada di antara adik-adik yang mahasiswa di sini yang punya prestasi, silakan catat nomor handphone saya. Siapkan persyaratan yang bagus, kasih tahu saya, biar nanti kita bisa rekom. Kalau nggak boleh Pak Wilson boleh, atau Pak Said juga boleh, atau Pak Ahri juga boleh. Artinya silakan. Saya lillahi ta'ala saya katakan keberadaan saya di DPR hari ini harus bermanfaat. Paling nggak hari ini saya selesaikan 3 penegrian kampus di Aceh. Saya membawa beberapa komunitas di Aceh. Terakhir saya lihat ini bapak Pak Guru kan banyak di sini. Saya disik dari sama Pak Kepala Sekolah. Pak, apa sih persoalan sekolah Bapak? Saya memang udah minta sama Pak Kadi, saya minta dikumpulkan seluruh guru-guru, kita bikin mendengar Pak. Kenapa hari ini kan kita lagi membahas anggaran Pak? Paling enggak sedikit banyak saya bisa mensupport kepentingan sekolah-sekolah ini. Apakah kekurangan lab di sana? Apakah kekurangan perpustakaan? Kenapa? Karena kalau kita nggak akses seperti ini, kita nanti karena di dalam-dalam kan masih banyak sekolah yang nggak mendapatkan perhatian. Tapi ketika membangun komunikasi seperti ini, paling nggak saya bisa mensupport. Kemarin saya membantu beberapa pesantren Pak, apa sudah dibantu? Ada ruang lab, ruangnya. Kenapa? Karena pesantren nggak pada satu, akhirnya saya bisa masuk. Dengan catatan saya katakan, dia paling nggak punya sekolah swasta, kan dari SMP Islam, dari SMA Islam. Biarpun itu pesantren Salafi, tapi dia kan ada juga sekolah yang umum mereka punya. Selama pesantren punya sekolah umum, usulkan ke saya bantu, saya katakan. Bukan uang saya katakan, ini uang negara. Saya hanya membackup, memfasilitasi sehingga pesantren juga bisa dibantu. Apalagi sekolah-sekolah. Misalnya ada Pak Kepala SMP tadi ya. Ini saya pikir silakan Pak. Boleh nanti mumpung masih memungkinkan 2014 kan silakan Pak. Tadi beliau bisik-bisik saya, Bang Muslim, saya nggak punya ruang lab. Kenapa nggak kita coba bantu kan gitu Pak? Dan akhir ini terima kasih Pak Wilson. Mudah-mudahan saya pikir ini saya bangga ya. Pak Wilson ini jauh-jauh dari Jakarta. Pak Said ini sahabat saya nih. Beliau dulu ketua KNPI, bilang saya. Saya kebetulan salah satu ketua DPP KNPI di Jakarta, kita sering sharing. Begitu saya dengar Pak Said dilantik, saya bilang, artinya apa? Dilantik Pak Said ini juga harus memberikan manfaat buat kepentingan masyarakat langsung, apalagi guru-guru. Saya sering katakan kepada teman-teman, sebaik-baiknya kita harus bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Ya, demikian Bang Muslim, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat lugas gitu ya, terang benderang lah buat kita semua. Gimana Nurvita? Puas ya? Atau mau tambah? Atau nah, saya kira tinggal nyatat aja itu nomor kontaknya beliau. Nanti bisa diskusi lebih panjang. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Ya, itu masih ada dari Ibu ya. Dari Ibu Guru kita kasih kesempatan dulu. Ibu Guru, mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan. Kali ini pertanyaan khusus kepada Pak Muslim. Di sekolah kami Pak, SD Negeri 9 Langsa, yang jaraknya kira-kira 8 km dari pusat kota Langsa, sudah pernah didatangi oleh Komisi 10 DPR. Dan alhamdulillah kami telah mendapat bantuan pagar yang permanen, ruang perpustakaan yang permanen. Satu yang tertinggal barangkali terlupakan atau mungkin kesempatan belum ada. Rombel belajar kami di sana ada 9, tapi guru negeri yang ada di sana tidak mencapai 9. Kemarin waktu ada penyelesaian K1, nggak ada yang lewat, nggak ada yang masuk ke K2, sehingga tidak ada penambahan tenaga atau pendidikan untuk menjadi PNS. Mohon perhatian Bapak, di SD Negeri 9 Langsa masih kekurangan guru kelas yang PNS. Sementara ini kami memanfaatkan tenaga honorer dan bakti. Tapi karena jarak sekolah yang jauh dari rumah, uang saku yang diberikan jauh daripada kata cukup. Bila ada dana bantuan operasional, maka adalah uang saku guru tersebut. Kalau dana operasional belum turun, ya berbakti yang namanya guru bakti. Mohon perhatian Bapak, terima kasih.
Atas perhatian Bapak, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rami, mewakili dari SMA Negeri Sekonsa. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kami mendapatkan beasiswa dalam bimbingan belajar ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya mendapatkan dukungan finansial untuk mengikuti bimbingan belajar ini, begitu ya? Oke, ya. Mungkin dengan ya bisa dengan beliau. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mirip dengan nama Pak Muslim, hanya saya di depannya ada pakai Wan. Ya, namanya Wan Muslim SPD. Saya guru dari SMP Pak. Dua pertanyaan saya. Yang pertama untuk Mister yang dari Jepang, ya Mister Nakai dan Mister Reji. Saya mohon minta gambaran, mohon diceritakan sedikit. Sebenarnya sekolah di SD sana itu bagaimana sih gurunya mengajar? Kemudian kalau tingkat SMP itu bagaimana sih gurunya mengajar? Dan juga tingkat SMA. Nah, jadi mohon gambarannya aja. Kalau untuk tingkat sekolah di Indonesia kita sudah tahu Pak. Tapi kalau di sana tadi bagaimana? Karena tadi saya melihat di SD tadi itu ada satu sekolah itu gabung semua kan? Ada kelas 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan pelajarannya juga berbeda-beda. Nah, jadi saya mohon gambarannya saja. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Muslim. Nah, ini kebetulan bisa bertatap muka dengan Bapak. Yang pertama saya mohon kepada Bapak dan juga rekan-rekan yang lain, kalau memang turun ke daerah, apakah itu dalam masa reses, dalam masa kerja, tolonglah Bapak terjun langsung ke lapangan gitu Pak, ke sekolah langsung, seperti yang Bapak katakan tadi, kita buat dialog di sekolah, ya, masalah apa yang ada di sekolah. Jadi Bapak bisa mendengarkan sendiri masalah-masalah yang kami hadapi selama ini di sekolah. Kemudian yang selanjutnya Pak, ini juga menjadi masalah. Kami ini guru-guru yang sudah banyak yang S1, itu ada keinginan untuk melanjutkan ke S2. Ya, tapi kendala kami di sini, kalau kami mengambil S2 keluar daerah, itu menjadi permasalahan Pak. Ya, masalahnya banyak, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Nah, saya mohon kepada Bapak bagaimana caranya untuk kami yang ada di Kota Langsa misalnya, ataupun yang ada di Aceh Timur dan Aceh Tamiang, kalau bisa bagaimana caranya Bapak mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di apakah yang ada di Aceh atau di luar Aceh, itu bisalah membuat suatu program untuk peningkatan mutu guru, itu untuk kegiatan program S2. Jadi bisa kami belajarnya di sini Pak. Jadi tidak perlu kami keluar daerah yang menghambat kami masalah biaya, dengan masalah meninggalkan keluarga. Karena saya sering tanya sama kawan-kawan, kenapa nggak ambil S2? Payah kawan, meninggalkan keluarga Pak. Mungkin Pak Wilson nggak tahu Pak ya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri itu susah Pak. Apalagi berbulan-bulan. Nah, jadi bagaimana saya mohon kepada Pak Muslim sebagai wakil dari rakyat, kalau mau aspirasi kami ini didengar, kalau bisa nanti diteruskan, kalau bisa di Kota Langsa ini Pak. Ya, Kota Langsa ini sebagai pusatnya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, jadi bisa belajar di sini. Dibukalah program S2 untuk guru. Ya, guru apakah tingkat SD, SMP dan sebagainya. Jadi demikian saja semacam saran saya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk Pak Muslim ada 3 persoalan. Pertama dari Ibu tadi soal guru-guru dan uang saku guru honorer kalau ada bagaimana caranya. Dan yang kedua mengenai dialog dengan guru-guru di sekolah-sekolah untuk mengetahui kondisi lapangan. Dan yang ketiga teman-teman guru yang ingin S2 bagaimana caranya supaya dimudahkan begitu. Untuk Pak Adaji nanti soal beasiswa yang bisa disediakan untuk para bimbingan belajar yang akan ikut. Silakan Bang Mus. Oh, Pak Adaji dulu. Ya, silakan. Hai, 私たちの考えている奨学金制度についてお話ししますね。 Jadi pertama-tama beliau akan menjelaskan beasiswa yang Ya. punya beliau.
先ほどのご質問の答えになっているか分かりませんが、我々の考えとして、やはり教育はみんな平等でなければいけない、そう考えています。 Jadi pertama-tama pemikiran dari kami ini adalah kalau pendidikan itu harus merata ya. ですからこの塾のビジネスで、出てきた利益、この一部を使って、奨学金制度を設立したい、そう考えているんです。 Jadi dengan bisnis juku ini dari seberapa persen dari penghasilan juku ini kami rencananya pengen membuat suatu sistem beasiswa. 例えば家庭の、貧しくて学校に行くことができない、それからインドネシアまだまだ高校の進学率、これも 50% ぐらいですよね。そういった子どもたちがより多くの教育のを受けられるチャンスを与えたい、そう考えているんです。 Jadi beasiswa yang kami nanti lakukan itu adalah untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi banyak kan kalau di sini anak-anak yang belum bisa ke SMA itu rata-rata ada 50%-nya ya. Jadi beasiswa kami untuk orang-orang yang secara ekonomi itu kurang. Terima kasih. Kita hapus dulu dong buat Mr. Adachi kan. Jadi sengaja tadi biar dia mau ngomong gitu loh kan. Artinya akhirnya kita tahu. Nanti mungkin boleh ditanya kepada Mr. Adachi maupun Mr. Nakai. Jadi sehingga bagaimana sekolah Jepang kan perlu dong kita tahu. Artinya bahwa dengan beliau mau menjelaskan, thank you Mr. Adachi ya. Artinya bahwa kita tahu betul di Jepang juga banyak beasiswa-beasiswa disampaikan beliau tadi, cuma diprioritaskan kepada yang kurang mampu, ya kan? Baiklah, saya pikir ini pertanyaan, saya belum dikasih tahu nama ibu siapa tadi ibu? Siapa? Ibu Isnaini ya. Terima kasih Ibu Isnaini ya. Yang pertama berkaitan dengan kekurangan guru ya. Guru apa? Oh yang PNS. Yang kakak 2 ya? Nggak lewat, kakak 2 nggak lewat. Kakak 1 kan sudah kan? Oke, kemudian yang buat dulu undang-undang saya Bu di Komisi 2 karena memang terus terang ini kan karena apa, untuk menghindari, terus terang saya katakan hari ini guru-guru ini dijadikan objek Bu oleh pihak-pihak tertentu. Apakah orang mau maju wali kota, mau maju bupati, mau maju gubernur, ibu ini jadi korban, guru-guru jadi korban selama ini. Maka saya katakan tadi, kita harapkan, makanya dari sekarang kan di moratorium tidak boleh menerima honorer lagi. Kenapa? Kasihan kan, menggantungkan nasib guru-guru ini, kasihan. Apalagi dia menunggu 15 tahun, 10 tahun, ini kan sangat-sangat tidak elok. Apalagi dia harus mengeluarkan uang lagi untuk menjadi honorer, ini menjadi problem. Sudah keluar uang sampai 5 juta segala macam, akhirnya nasibnya pun tak menentu. Kalau sudah bilang NTT, nasib tidak tentu ya kan. Makanya kita harapkan alhamdulillah kakak 1 kemarin sudah selesai semua Bu, sampai 2005 ya. Kakak 2 saya tidak tahu berapa orang kemarin yang ikut kakak 2 di sini, yang hadir di sini. Ada nggak ikut kakak 2 kemarin di sini? Nggak ada. Apa sudah keluar negeri semua belum nih? Sudah ya. Ini kelihatan rata-rata udah happy semua, udah jadi keluar negeri semua kayaknya. Hah? Ada. Lulus nggak? Belum pengumuman kan? Belum. Ya kita doain mudah-mudahan lulus lah. Saya tahu betul memang hari ini kan ya kakak 2 kan lagi kalau tidak salah Desember ya pengumumannya. Tanggal berapa? Pokoknya mudah-mudahan kita doain lah yang sudah lama honor, mereka kemarin ikut tes, itu kita harapkan menjadi prioritas. Jadi sehingga mereka dapat kesempatan lulus. Kemudian Ibu Isnaini, waktu itu saya memang banyak sempat saya bagi-bagi dulu. Ada beberapa sekitar hampir 100 guru di Langsa ini saya membagi dengan intensif. Itu berkisar ada yang 2 juta sampai 4 juta. Saya tidak tahu ini yang waktu itu yang guru yang sama sekali nggak dapat honor yang betul-betul mereka ini, karena guru-guru honor ya Pak ya. Nanti boleh Bu, kalau memang ada yang boleh diserahkan data ke saya, dibikin rincian seperti apa. Mudah-mudahan nanti guru yang honor ini yang di khusus sekolah negeri kan, sekolah negeri kan, paling nggak mereka ada apakah intensif, apakah tunjangan yang di luar yang resmi ya. Ada itu biasanya intensif guru ya kan. Kenapa? Itu kalau nggak diperjuangkan ya nggak dapat Bu.
Karena Pak itu kan bersaing di sebagian besar jumlah guru-guru itu. Silakan nanti Bu Isna ini mungkin bisa berkomunikasi ya. Kemudian saya pikir seperti Rahmi sudah dijawab oleh Mr. Adachi, sudah dijawab oleh beliau. Terima kasih. Kemudian dari Wan Muslim, ini Wan Muslim saya pikir masukannya sangat positif, yaitu menyangkut mungkin ini beliau nanya juga ini. You bisa jelaskan sedikit lagi tadi menyangkut cara mengajar di Jepang seperti apa kata beliau tadi. Itu mungkin ada boleh nanti ataukah Mr. Naka yang menjawab silakan ya kan, supaya nanti artinya cara mengajar di SMP, di SD, di SMA seperti apa di Jepang. Kalau di Indonesia kan sudah ada ya kawan Muslim ya. Nggak apa-apa kita dengar aja dari orang Jepang berdua ini. Kapan lagi kita mau dengar mereka berbahasa Jepang kan? Kalau dulu ke bapak saya ngajarin Tenchino Saiki Hasurasuto, Kibo wo odoru o oyashima. Artinya itu diajarkan, saya juga nggak tahu artinya apa kan. Nah. Yang kedua, Kibo wo odoru o oyashima. Jadi saya juga nggak tahu artinya. Yang kedua, saya setuju nih Pak Wan ya, ini kita harus terjun langsung ke sekolah. Saya memang udah sampaikan ke Pak Johari, tolong misalkan waktu khusus nanti kita undang kepala-kepala sekolah ini, apakah nanti di dinas ataukah di sekolah. Saya sering turun di SMK 2, saya turun. Itu SMK 2 tuh luar biasa saya support di sana. Secara baik pun peralatannya, menyangkut segala macam kita support. Kebetulan Pak Makmur yang rajin dulu baru berkomunikasi ke kita ya. Mudah-mudahan nanti kita harapkan setelah pertemuan hari ini sekolah-sekolah lain yang memang butuh sarana prasarana yang belum dibantu, apakah ada sekolah yang reong, yang roboh, silakan usulkan kita. Saya akan perjuangkan itu sehingga sekolah itu betul-betul terbantu. Saya setuju Pak Wan, silakan nanti insya Allah kita bisa cek langsung. Saya berharap nanti sekolah-sekolah yang jauh nun di sana, mungkin daerah Langsa Lama, daerah Salah, daerah Sidoarjo ya, kita bisa lihat langsung. Silakan Pak. Kenapa? Kalau bapak-bapak ini nggak perjuangkan nggak dapat Pak, karena keterbatasan. Karena hari ini padahal tahun ini sekian ribu Pak, sekian ribu ruang kelas baru, kan nggak semua dibagi rata Pak. Tapi kalau kita memang ada kadang-kadang nggak diusulkan, itu jadi problem. Paling nggak yang nggak diusulkan berikan saya tahu, kan sudah saya usulkan, sehingga bapak juga bisa mendapatkan bantuan untuk itu. Yang terakhir Pak Wan Ismail menyangkut program S2 ya, bagaimana kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri yang lain, apakah dengan Universitas Pajajaran misalnya kan, kerjasama dengan Universitas Samudra Langsa untuk program S2. Ini saya pikir saya tidak tahu apakah kalau bapak lulus S2 diizinkan nggak sama kepala, saya tidak tahu karena kekurangan guru mungkin ya. Ini saya yakin kalau memang peluang, apakah hari ini terus terang di Kementerian Dikbud ini sangat banyak beasiswa Pak. Ada beasiswa dosen, ada beasiswa calon dosen, biaya S2, biaya S3, semua ada. Tinggal kita memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, disinilah butuh kita bangun komunikasi, ya kan? Silakan nanti Pak Wan Muslim ya. Kita sama-sama Muslim ini ya. Cuma beda ada Wan, saya tidak ada Wan ya gitu kan. Artinya silakan nanti Pak Wan disampaikan ke kita. Saya nanti coba sharing, saya bicarakan dengan Pak Nuh, lagu Kementerian Dikbud, apakah memungkinkan? Setahu saya mungkin Pak, tidak ada yang nggak mungkin kita kerjasama antara Unsyah dengan Unpad ya. Cuma artinya supaya Bapak tetap di Langsa kan gitu kan, bisa tetap S2 di Langsa, nggak perlu harus ke Bandung kan begitu, mengajar juga bisa, tapi kuliah juga bisa. Kenapa hari ini memang kalau untuk di daerah jarang, tapi kalau di Jakarta kan banyak. Misalnya ada UGM, dia kan ada S2-nya di Jakarta, Universitas Pajajaran juga ada, Brawijaya juga ada. Artinya mereka ada juga, memang kadang-kadang mereka dosennya yang datang, ya kan? Nah, ini kita harapkan, mungkin saya akan sampaikan nih Pak Wan. Mudah-mudahan nanti setelah saya kembali aktif lagi setelah reses, ini masukan. Kalau ini memungkinkan dan Aceh bisa mendobrak untuk itu, kenapa enggak? Cuma pertanyaan kedua adalah kan kalau mau lanjut S2 kenapa harus Unpad? Sebentar di sini ada Unsam Pak. Itu jadi pertanyaan juga gitu kan. Paling bentuk kerjasamanya ini ada pertukaran gitu loh kan. Tapi kalau misalnya Unpad membuka di Langsa kan juga nggak mungkin. Di situ sudah ada Universitas Samudra Langsa kan, atau di Unimal juga nggak mungkin kan gitu. Paling nggak yang lulusan dari guru-guru ini bisa mendapatkan kesempatan beasiswa di Pajajaran misalnya atau di UGM ya kan. Terus terang Pak, nanti silakan saya akan coba mencari nanti. Kalau bapak-bapak ini berkenan, terus terang saya ingin sampaikan satu hal. Kalau memang ada guru-guru di sini yang hadir berprestasi, silakan diusulkan ke saya supaya kita bisa memberi ruang gerak untuk mendapatkan pelatihan secara nasional, ya kan?
Saya terus terang saya ingin sampaikan hari ini, kalau memang ada yang berprestasi dan punya keinginan untuk mendapatkan pelatihan secara nasional di Jakarta atau di Bandung, silakan diusulkan. Nah, nanti kita sampaikan ke Pak Kepala Dinas, dan juga ibu-ibu ini juga punya grade tersendiri nanti setelah kembali mendapatkan pelatihan itu. Terima kasih. Mungkin nanti silakan dari Mr. Maka yang mau menyampaikan terakhir kan. Saya pikir hari ini buat saya terima kasih. Saya mungkin ngomong kelas-kelas seperti ini tujuannya positif, artinya bahwa saya punya keinginan yang tulus bahwa pendidikan di Aceh harus lebih baik hari demi hari ke depan. Terima kasih. Bang Muslim, ini sekedar info saja. Di sekretariat sebenarnya ada contoh unik. UI membuka S2 justru di kantor. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi referensi untuk memperjuangkan apa yang disampaikan oleh teman kita tadi di sana. Oh ya, sebentar, saya tambah sedikit. Yang disampaikan Pak Wilson benar. Ini UI juga bisa, kita buka di Aceh bisa. Saya sampaikan, kenapa buka kelas khusus ya. Misalnya ibu-ibu punya ada 50 orang atau 40 orang, itu bisa. Nanti mereka datang. Tapi terus terang, kosnya dibebankan kepada kita. Misalnya ada guru-guru ada 10 orang ingin kuliah S2-nya UI, boleh. Tapi kita harus tahu tiket pesawat profesor-profesor ini, dia paling seminggu harus datang. Itu diperbolehkan, juga nggak diperbolehkan. Jangankan di Langsa, mau di Tamiang juga boleh. Itu diperbolehkan. UI, UGM, tapi jaga catatan, mampu nggak? Ya kan? Paling nggak misalnya satu orang kena 50 juta, ya kan? Ya harus kita sanggup, ini persoalan juga, ya kan? Nah, karena teman-teman DPR juga begitu. Teman DPR ada 8 orang, biasanya mereka bergabung, mereka harus bayar sekitar 400 juta misalnya kan. Bisa ada profesor-profesor datang ke DPR sehingga mereka nanti tetap lulusnya S2 standar daripada UI. Terima kasih Pak Wilson, ini positif banget. Kemudian masih ada ini yang tertinggal juga mewakili Dinas Pendidikan, mungkin Bang Muslim. Kita coba tambah waktunya sih, sudah terlalu terburu-buru kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Langsa yang dulunya kita di Aceh Timur, ini 12 tahun kita bisa. Di Aceh Tamiang itu ada sekolah unggul. Aceh Timur juga ada sekolah unggul. Jadi kita Kota Langsa rencana ini mau kita bangun sekolah unggul, sistem boarding, anak-anaknya kita asramakan. Ini kita sedang melakukan penjajakan. Mungkin dari Pak Muslim juga bisa membantu, karena dari beberapa bulan yang lalu kami sudah membuka juga SMK Kesehatan yang sekarang ini memang anaknya sudah ada 144 orang dan kita masih numpang di SD Ketontokan. Tapi dari tim pusat sudah meninjau lokasi lahan pembangunan itu. Saya rasa untuk SMK Kesehatan tidak ada masalah, tapi ini kita ingin supaya di Langsa juga ada sekolah unggul seperti saudara-saudara kita yang ada di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Ini juga nanti kami mohon kesediaan dari Pak Muslim untuk bisa membantu dalam mungkin pusat. Yang kedua, ini mudah-mudahan nanti Pak Muslim bisa tetap mewakili kami di Aceh ini untuk menjadi kami lah wakil kami dalam bidang pendidikan. Ini kalau kita lihat guru-guru kita Pak ya, ini banyak sekali status. Ada guru bakti, guru honor, guru honda, PNS, yang warna bajunya sama Pak, tapi nasibnya sangat berbeda. Ada kita katakan guru bakti di tempat kita Pak yang masih ada 100.000 penghasilan per bulan, 100.000 Pak, 150.000. Jadi ke depan mudah-mudahan kami berdoa Pak Muslim masih tetap berada di Komisi 10 itu. Kita menginginkan untuk tenaga pendidikan ini Pak, jangan ada status seperti itu. Yang saya tahu di negara-negara tetangga kita, yang mana ketika tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk mengajar, itu tidak ada status yang beda dengan apa. Kita ketahui bahwasanya APBN kita juga sudah begitu besar, 1.800 triliun yang untuk 2014. Begitu juga anggaran pendidikan kita yang 300 sekian triliun, tapi di Dinas Pendidikan mengelola cuma 82 triliun itu Pak. Jadi bagaimana yang 300 sekian yang kebagian di Dekdikbud cuma 80 sekian.
Jadi bagaimana uang itu bisa kita tarik untuk supaya jangan ada perbedaan lah antara semua guru yang ada di Indonesia ini, karena pada prinsipnya mereka sama semua Pak, mendidik anak-anak bangsa ini untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Jadi ini mungkin keprihatinan kami, adanya perbedaan, mungkin bajunya sama, semua sama, tapi nasibnya, ekonominya sangat berbeda. Saya rasa itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berbaju PBWI, jadi saya mintanya kado dari Pak Muslim untuk PBWI bahwa baju warnanya hampir sama dengan warna Bapak. Jadi begini, kami ini SK Oktober 2012, dilantik November 2013. Saya sebagai sekretaris juga belum tahu ini besok itu berkantor di mana. Jadi mana tahu ada kado kecil dari Pak Muslim untuk memikirkan satu kantor kami sangat bersyukur. Mengenai meja kita akan jadi ini di Pak Muslim. Oke, demikian saja Pak. Assalamualaikum. Ada kisah soal bagaimana sistem pengajaran guru-guru mengajar di SD, SMP, dan SMA. Mungkin secara singkat aja, secara umum apa yang harus dilakukan guru SD, guru SMP, dan SMA. Kita kasih kesempatan. 皆さんご存知かもしれませんが、日本の小学校は6年間、中学校は3年間、これ義務教育ですね。 Jadi sama saja seperti di sini ya, ada pendidikan wajib yang di mana SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun sama terus. インドネシアと一緒です。 Ya sama seperti di Indonesia. で高校も3年間です。 Dan SMA pun sama seperti di sini 3 tahun. で、実際学校でどんな授業をしているかというと、先ほど前半ですね、午前中に中井からお話しさせていただきましたが、今も先生がこう教室の前に出て割と一方的に指導する、そういう形態が多いのが事実です。 Jadi seperti yang tadi sudah jelaskan oleh Pak Nakai. Jadi untuk di Jepang juga masih cara pengajaran di mana guru mengajarkan di depan seperti itu. で、当然ですけど、勉強をあまりしたくないとかね、あまり意欲がない子に一方的にこれだって教えてても当然嫌になりますよね。 Ya tapi kalau misalkan dengan cara seperti itu kan ada kala anak-anak yang istilahnya kurang suka belajar ya. Jadi di apa namanya istilahnya ditekan-tekan juga akan masuk gitu. お腹いっぱいの子供の口の中に食べ物詰め込むみたいなもんですね。 Ya jadi seperti apa namanya orang di mulutnya makanan penuh tapi disuruh masukin lagi gitu. だから一部の先生の中でやっぱり子供が自分自身で勉強したくなる、自分で考える、自分で判断させる、そういう授業をしないといけないという先生方もいらっしゃいます。 Tapi ada juga guru-guru yang di sana gimana istilahnya mengajarkan untuk anak itu berpikir sendiri, untuk mandiri, terus apa namanya kreatif ya, untuk menarik kemampuan si anak itu. で、私も日本で大体2000校ぐらいですかね、小学校、中学校全部いろんな学校見てきましたけど、今言ったようなことを考えている先生というのは割とごく一部なんです。 Dari beliau sendiri sudah istilahnya keliling-keliling di Jepang ke sekolah-sekolah, sekitar 2000 sekolah yang sudah dikunjungi, dan dari 2000 sekolah itu sangat sedikit ya guru-guru dengan pemikiran seperti itu. ですが、やはりこの取り組み、そういった先生がされている授業というのはとても素晴らしくて、子どもたちが自分で考えて、自分の意思で行動して学習できるから、それをどんどん広げようという活動があります。 Tapi di Jepang itu sudah mulai ya untuk menerapkan sistem di mana untuk meningkatkan kemandirian siswa. Jadi
untuk pengajaran seperti ini mulai disebarluaskan di Jepang juga. 例えばどういう授業かというと、先生はあまり前で一方的に話をして授業をするということはしません。 Jadi cara belajarnya yang mulai diterapkan itu guru itu sudah tidak mulai mengajar di depan. 日本には、インドネシアと同じように紙の教科書というものがありますから、今日は何ページから何ページの勉強しますよ、課題は何ですか、どこから始めたらいいですかという投げかけをします。 Jadi tidak langsung berdiri di depan, tapi gurunya itu istilahnya berbicara ke siswanya, mau belajar dari halaman berapa nih gitu. Jadi tergantung apa namanya ya si anak itu mau mulai dari mana, bagian mana yang pengen dipelajari seperti itu untuk awalnya. ここで大事なのは子供のことを本当に信じることなんですけど、投げかけられた子供たちは分からなくても分からないなりにですね、勉強し始めます。 Ya, intinya mah percaya gitu ya sama anak-anak. Jadi dengan menanyakan kepada anak-anak, meskipun anak-anak tidak tahu juga kan, istilahnya anak berusaha untuk menjawab ya. Dengan jawaban si anak itu kita tuh harus istilahnya percaya bahwa si anak itu mau gitu, sudah mulai mau untuk belajar. で、クラスの中全員が一気に分かるわけではなくて、何人かだけ分かった時に、その分かった子が耳先生の代わりとなって他の友達に教えてあげたり、そういうふうにして学習活動をさせます。 Dan untuk masalah seperti itu mungkin tidak langsung seluruh siswa ya yang bakal mengerti, tapi dari satu aja siswa sudah mengerti, jadi si siswa itu jadi mengajarkan ke anak-anak lain gitu. Istilahnya jadi guru mini lah. こういうことないですか？自分で理解したことを誰かどなたかにこう説明をするとよりこう深く理解できるということ。 Jadi istilahnya pengertian yang sudah didapatkan dari siswa itu dengan mengajarkan orang-orang lain, istilahnya pengetahuan si anak itu lebih bisa mendalam gitu, dengan mengajarkan ke orang lain. なんか子供もそうなんですよ。友達に教えてあげることで自分が理解したことをより深く理解できるという。 Jadi anak-anak itu kalau misalkan bisa menjelaskan ke anak-anak lain, jadi si anak yang menjelaskan itu lebih memahaminya lagi. これを日本語では、学び合いの授業とか言ってこういうことを今広げようとしています。 Jadi di Jepang istilahnya pengen menyebarkan pendidikan di mana saling mengajarkan. こういうようなことをやってます。 Nah, jadi untuk Jepang pendidikannya mulai untuk sistem saling mengajarkan katanya. Terima kasih. Domo arigato. Ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Dan Bang Muslim tadi ada pertanyaan soal bagaimana membuat sekolah unggulan di Angsa ya, dari Pak Dinas Pendidikan, dan juga soal permintaan dari beliau untuk baju ya warna biru ini kalau dapat kantor ya. Terima kasih Bang. Lanjut. Terima kasih, thank you Mr. Adeshi ya. Ini kan luar biasa, paling nggak kita dapat gambaran bahasa Jepang. Kita selama ini mangkok-mangkok aja, orang Jepang kan paling luar biasa. Kita harus paling format orang Jepang di dunia ini kan. Pakai formatnya berkali-kali dia format kan gitu, luar biasa. Baiklah, saya pikir terima kasih Pak Bambang Priadi dari Kadis Pendidikan Kota Langsa. Saya pikir memang hari ini memang kita sudah ada anggaran APBN 2014, sudah ada model-model boarding ya, sudah ada sekolah berasrama ya kan. Terus terang silakan Pak, mana-mana yang saya mau support, tapi tolong agak cepat. Takutnya nanti kalau terlambat kita udah nggak ada kursi Pak. Kenapa saya katakan memang termasuk waktu saya perjuangkan akademi komunitas juga begitu. Mungkin kita harus di sana Pak, harus kita berjuang. Agak keras-keras juga Pak di DPR itu. Kalau nggak ada apa-apa Pak. Jadi saya katakan tadi, sehingga fungsi dari Pak Dinas Pendidikan juga harus proaktif. Kalau Pak Johari saya lihat bagus komunikasi ya. Mudah-mudahan nanti Pak Bambang selaku Kabid ya. Kabid di sini silakan Pak nanti diusulkan termasuk sekolah-sekolah yang apa silakan. Saya welcome menerima di DPR boleh, di rumah saya juga boleh Pak. Saya sangat senang hati, apalagi buat kepentingan umat, kepentingan anak didik, saya pikir wajib hukumnya. Termasuk juga bantuan-bantuan yang apakah beasiswa segala macam silakan.
saya kepilih dulu sebanyak-banyak Pak kawan saya, yang penting komunikasi Pak. Saya minta online aja Bapak, nggak usah khawatir, silakan, saya welcome. Boleh tanya lah. Hampir sebagian besar pasti ke rumah saya datang. Pak Johari juga, Pak Makmur dan teman-teman lain, wali kota. Kenapa? Saya kadang-kadang kalau nggak di kantor ya di rumah. Silakan, saya ada persoalan, nggak ada kaku-kaku, iya kan? Silakan, kita udah jadi keluarga, jadi saudara, jadi tidak perlu lagi ada dusta di antara kita. Jadi kita terbuka. Apalagi ibu-ibu di sini, saya pikir sangat bagus ya. Kemudian menyangkut, ini menarik nih, persamaan guru-guru ya. Ada guru Honda. Honda apa? Honor daerah. Oh, honor daerah. Pak Wilson, ada di Aceh istilah guru Honda. Honda itu honor daerah. Saya tahunya apa Honda? Honda biasa kan motor. Nah, kalau di Jakarta kan motor, kalau di sini Honda katanya kan. Dulu dikenal Honda Yamaha ya. Honda Yamaha kan Jepang. Nah, you know Yamaha. Honda. Kan Honda. Artinya itu iya Honda Yamaha. Kan betul kan? Kan dia kan bawanya kan begini kan. Kita kadang-kadang dia masih Jepang ya kan. Ya nanti dijelaskan sama beliau ya kan. Karena Indonesia ini merupakan Jepang itu tidak pernah dilupakan dalam sejarah Indonesia, ya kan? Karena Jepang ini punya sejarah yang panjang. Tapi buat orang Indonesia, khususnya orang Aceh, sangat bangga sama orang Jepang. Ketika tsunami, Jepang paling banyak membantu Aceh. Jadi artinya itu terima kasih, ya kan? Artinya banyak perhatian juga. Karena dosanya orang Jepang juga banyak di Aceh dulunya kan, gitu kan. Jadi dia harus banyak membantu Aceh, ya kan. Artinya itu hal yang positif Pak Wilson kan. Apalagi kita udah merdeka hari ini, jadi tidak perlu lagi Jepang sebagai mitra, sebagai saudara. You know saudara? Jelasin saudara. Iya, jadi saudara Jepang. Artinya kita harus bersaudara. Kalau nggak bersaudara dia nggak bantu Aceh nanti kan begitu. Jadi yang terpenting kemudian saya sangat sepakat Pak Bambang ya, menyangkut guru-guru bakti, apalagi di Aceh ada Honda, ada bakti, ada apalagi istilahnya guru kontrak, sangat banyak ya kan, yang dibayar 100.000, yang 200.000 ya kan. Ini mungkin saya minta ditertibkan lah Pak Bambang ya. Arti ditertibkan ini jangan lagi diberi ruang-ruang gerak mereka mengabdi yang nggak dibayar, nggak jelas. Kadang-kadang kan saking kita nggak enakan, ya sudah terima. Akhirnya kan dia berharap Pak. Ketika dia diterima sebagai guru kontrak, guru bakti, dia berharap paling nggak suatu saat nanti akan diangkat sebagai pegawai negeri. Tapi kan tak kunjung tiba Pak. Yang kita sedih hari ini ada kedekatan tiba-tiba udah muncul jadi pegawai negeri. Yang suka menabih 10-20 tahun itu dia nggak tersentuh, ya kan? Mungkin kita sering baca-baca buku itu yang nasib-nasib guru dia terpencil, yang dia harus menangis dan menangis kapan nasibnya berubah, ya kan? Tapi mudah-mudahan di Langsa nggak ada. Apalagi Pak Bambang begitu semangat, saya yakin kita aplaus untuk Bambang dulu ya. Kenapa saya pikir ini Pak Bambang ini kita harus dukung. Siapa tahu beliau jadi kepala dinas juga nanti ke depan kan, biar Pak Jokowi naik ke wali kota kan gitu kan. Jadi semua ada porsi masing-masing. Saya pikir Pak Bambang telah menyampaikan satu hal yang positif hari ini. Paling nggak beliau memperhatikan nasib-nasib guru Honda, guru bakti, ya kan. Saya ngomong kemarin ke Toke Suung, Pak Wali Kota ya. Hari ini kan pemerintah Kota Langsa udah cukup bagus. Dia sangat saklek untuk tidak menerima pegawai-pegawai di luar daerah. Tapi dia sangat bagus. Kenapa? Karena hari ini hampir 80% anggaran APBD itu habis buat gaji pegawai. Bagaimana untuk membangun 20%? Misalnya APBD hanya 500 miliar. Kalau hampir 400 miliar lebih untuk biaya pegawai, ya bagaimana membangun? Jadi persoalan hari ini paling kan harus tekan di angka 50%, ya kan? Jadi sehingga 50% kita bisa membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Bisa pikir terima kasih Pak Bambang, tolong didata Pak saya Pak. Jadi kalau memungkinkan ada dana intensif nanti kan kita bisa dorong. Saya bantu Pak di Langsa waktu hampir 100 guru lebih. Waktu itu saya bantu masih zaman Pak Abdullah Gade ya. Kita bantu. Mereka seneng banget. Gimana nggak senang tiba-tiba terima duit 3 juta, ada yang 4 juta kan? Mereka kan jarang juga guru-guru terima uang banyak begitu. Apalagi dia hanya menerima modal 200.000 Pak. Nah ini harus kita perhatikan. Jadi sehingga nasib-nasib mereka juga bisa menikmati kemerdekaan inilah Pak. Ya, udah merdeka masa kita belum merdeka juga Pak. Nah ini saya pikir sangat penting lah. Kemudian ini kakak saya nih Pak Iskandar. Iskandar saya tidak tahu yang diminta apa tadi. Kalau kantor saya pikir Pak Said kan luas sekali ketika saat itu, ya kan? Mana Pak Said tadi? Pak Said, sini ke depan dulu. Sini Pak Said. Jadi kalau Pak Sekretaris tadi meminta kantor,
Ya ini pasien tinggal tunjuk aja apakah yang di gedung sana, di gedung sana. Perkebunan, Pak. Hah? Nggak bisa kantor perkebunan, banyak sawit. Oh. Jadi kalau PPWI ini cocok di perkebunan memang, dia lebih sejuk. Artinya nanti Pak Said kasihkan aja lah ruang kantor ke PPWI, apalagi Bapak kan sudah ketua umum ya, supaya perkebunan tidak serem juga Pak. Jadi biar ada kegiatan juga. Hari ini kan luar biasa nih kegiatan di sini. Saya pun nggak tahu di mana gedungnya tadi kan gitu kan. Ternyata PPPN kan tertutup. Harus tertutup zaman ini kan gaya-gaya Belanda dulu. Jadi di luar gelap, di dalamnya cerah. Kan gitu kan. Tapi Pak Said kan bukan Belanda ya. Artinya ini cerita dulu Pak Said. Artinya ini kan PTPN ini salah satu peninggalan Belanda yang sangat luar biasa ya, artinya digerakkan. Kita harus akui, terlepas Belanda itu 350 tahun menjajah Indonesia, dia telah melahirkan satu struktur-struktur yang apa istilahnya, apakah struktur bangunan, struktur apapun yang mempunyai nilai luar biasa. Kita lihat misalnya kita ke Belanda, bagaimana bangunan-bangunan di Belanda tuh dia pelihara begitu indah, khusus di Eropa ya, kita luar biasa kan. Kita banyak kita Eropa ini, saya yakin masih zaman Belanda punya nih ya. Hah? Sudah tidak ya? Karena kalau gedung utama masih Belanda ya tadi saya lihat ya. Rumah sakit yang Belanda. Artinya kalau belum Belanda nih, kalau Jepang saya nggak tahu, yang banyak gua-gua Jepang. Kalau gedung Jepang saya masih sedikit ya. Ya mudah-mudahan nanti Mr. Adachi bisa membangun gedung di sini, ya kan? Membangun nanti pusat pendidikan. Yang lain-lain nanti Pak Iskandar kita support lah. Nanti kita bawa komunikasi dengan Pak Ari nanti. Kalau urusan gedung saya pikir cukuplah Pak Said lah. Nanti Pak Said malu juga. Kalau nggak taruh aja di kafe Pak Said di sana apa namanya? Hah? Apa? Citra. Nah, di situ kan bagus juga strategis. Kalau malam tuh banyak hiburan di situ. Ya Pak Said kan senang juga ada bunga-bunga kehidupan ya. Kalau malam di situ ya. Mudah-mudahan nanti Pak Said lah clear lah terhadap apa namanya? Sekretariat ya, apalagi ini ketua PWI apa ketua PMI ya, apalagi ada ketua PMI apalagi itu tinggal geser-geser aja kan, nggak ada persoalan lah tuh. Kalau kurang lapor sama Bambang nih, kasih Bambang satu ruangan, bisa juga. Terima kasih, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Saya harapkan pertemuan hari ini bukan pertemuan yang awal dan terakhir. Pertemuan hari ini mudah-mudahan sesuai usulan Pak Wan Muslim, nanti kita coba. Ada Pak Bambang saksinya, bikin Pak nanti pertemuan sekali dengan guru-guru. Cuma jangan dikaitkan politik saya Pak. Nah, saya yang maju di Baru Pak, nomor 1 dari Demokrat, ya kan? Artinya jangan terkesan nanti wah Bang Muslim ini mau dipilih lagi. Ya kalau begitu ya alhamdulillah Pak. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Artinya tetap kita membangun komunikasi sehingga bermanfaat buat kepentingan pendidikan yang ada di Kota Langsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang Indonesia itu, jadi setiap memulai itu ada salam, assalamualaikum. Jadi tertutup juga waalaikumsalam. Jadi nanti ajarin kepada Jepang biar bisa assalamualaikum ya. Terima kasih Bang Muslim. Dan kita beri aplaus dulu untuk Bang Muslim yang sudah berkenan hadir dan sudah memberikan banyak masukan pencerahan buat kita semua. Saya kira waktu juga yang terus berjalan ini. Dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah meluangkan waktu yang cukup banyak. Jadi mungkin kita boleh tutup. Baik, Bang Muslim mungkin masih bisa di depan saja, kita sama-sama tutup Bang. Ya, singkat saja mungkin sekitar 2-3 menit kita selesaikan bersama-sama sebelum pembagian sertifikat nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita menyampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat, waktu dan lain sebagainya pada kita semua sehingga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dari pagi tadi, pelantikan pengurus PPWI Cabang Langsa dan dirangkaikan dengan seminar internasional Global Educational Communication Technology dengan menghadirkan narasumber utama kita Mr. Adachi, President Director of Global Educational Communication Technology dan Managing Director dari GLEC yaitu Mr. Nakai.
dibantu juga atau disupport oleh pembicara yang lain seperti saya misalnya, dan ada Pak Yaman. Dan alhamdulillah sekali kita bersyukur bahwa Bank Muslim berkesempatan hadir dan memberikan banyak ya katakanlah semacam pencerahan dan peluang-peluang informasi bagi kita semua di masa yang akan datang. Saya kira tinggal kita sekarang untuk menindaklanjuti baik apa yang disampaikan oleh Pak Nakai dan Pak Adaci maupun apa yang disampaikan oleh Bank Muslim. Sekarang terserah Anda gitu. Segala sesuatunya ada di tangan kita. Sudah ada informasi, sudah ada orang yang bisa dikontak. Kalau kita ya mungkin lalai, ya itu berarti memang itu bukan bagian dari kita. Mudah-mudahan bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Dan saya juga perlu laporkan pada Bank Muslim bahwa respon pemerintah Kota Langsa terhadap kehadiran Black dan TPWI Kota Langsa seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 tadi itu sangat positif, dan kemungkinan besar ini akan dilanjutkan kerjasama dengan Black karena tadi sudah mengunjungi sebuah sekolah, sudah sempat tadi pagi dan disimulasikan di sana programnya, dan beliau sangat tertarik dan melihat ada peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama kita mulai dari SD di Kota Langsa. Baik, selanjutnya saya menitipkan pesan kepada PPWI Kota Langsa. Mudah-mudahan ini bukan sebuah seremonial belaka, tetapi akan ada aktualisasi dari organisasi PPWI ke masa depan, bermitra dengan rekan-rekan kita dari para guru pendidikan dan elemen yang lain. Moto PPWI itu ada yang kita kenal dengan berkomisi, bukan kompetisi, apalagi bertikai. Jadi kita selalu mendahulukan berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk memajukan komunitas kita masing-masing. Dan saya berterima kasih kepada para guru semua yang sudah hadir bersama-sama, pada para adik-adik mahasiswa, para tokoh masyarakat, dan kepada kita semua saya kira panitia yang sudah bekerja keras, Pak Ari dan kawan-kawan, terima kasih. Dan saya kira untuk tidak memperpanjang lagi waktu, izinkan saya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara seminar Global Educational Communication Technology dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya penyerahan kenang-kenangan atau cenderamata dari Ketua DPC PPWI Kota Langsa kepada Ketua Umum PPWI dan Presiden Glenn atau Mr. Haji. Kepada Bapak Muslim SHI Jadi kenang-kenangan dari kita itu dalam bentuk itu. Ini salah satu hasil kerjasama kita PPWI dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta. Seminar ini lebih dan banyak hal yang Kita aplaus yang meriah kepada PPWI ya. ada tentang anak-anak Aceh. Oh, ada nih. Dan sebagai informasi, baik Kedutaan Besar Maroko. Sudah ditemukan. Nanti kita terima kasih.
Demikian keseluruhan acara hari ini, yaitu pelantikan pengurus DPC PPWI Kota Langsa sekaligus seminar pendidikan internasional global educational communication technology. Lebih kurang saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.